Ya, selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian ya, dulur-dulur sekalian, juragan-juragan sekalian. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Berlin MC Mamora pada channel ini yang membahas seputaran domba dan juga kambing yang diternakkan dengan cara digembala atau diangon. Ya, jadi sekarang pada hari ini ya, Senin tanggal 3 Juni 2024 ya, kita akan membahas mengenai saat-saat ini merupakan saat-saat dimana bisa dibilang kita dapat menjual atau panen apabila kita memiliki jantan yang sudah dapat dikurban ya, karena 2 minggu lagi adalah hari raya kurban atau Idul Adha, sehingga banyak orang yang mencari jantan ya. Kita juga sudah melepas 3 jantan ya semalam. Jantan kita yang paling besar itu sudah kita lepas semalam, 3 langsung diangkat, dan yang tinggal ini adalah ini anaknya. Nah, kalau ini tidak kita lepas karena biar ada satu yang tinggal untuk pejantannya ya. Nah, jika saudara-saudari melihat video saya sebelumnya, yang paling besar ya, ini bapaknya ini ya, atau pejantannya ini, itu sudah kita lepas semalam, 2 jantan yang besar, kemudian 1 yang kecil. Tapi yang 1 ini kita tahan supaya ada pejantan untuk yang lain. Memang ada 3 lagi ini pejantan yang tanggung ya, tapi yang sudah bisa ngawini itu kita tinggalkan 1 ya. Jadi kepada teman-teman sekalian juga ya, yang memiliki jantan yang sudah bisa dikurban, nah inilah masa-masa kita bisa dibilang panen ya. Bisa dibilang kita disinilah kesempatan untuk menggeser atau menjual pejantan dengan harga yang agak lumayan ya, jika dibandingkan dengan jantan-jantan kekah untuk istilahnya sunat pesta ya. Pada saat ini mau Idul Adha atau raya kurban, di sini kita bisa menjualnya agak lebih tinggi harganya ya. Jadi keadaan atau posisi domba kita ini sekarang, pejantannya yang memang sudah bisa lah ya, sudah dewasa, sudah bisa kawin, ini tinggal 1. Dan ini yang kalau yang ini dia masih calon-calon ya, belum bisa kawin kalau yang ini ya. Tetapi ini tipe jantan yang tanduk cepat ya. Jadi ini mau kita coba besarkan, karena kenapa kita geser yang pejantan besarnya itu, karena pejantan kita yang itu dia memang tipenya badannya bongsor, tetapi tidak memiliki tanduk ya. Jadi setelah kita lihat-lihat punya teman bahwa katanya kalau punya tanduk katanya lebih ganteng. Jadi itu yang ini pejantan kita yang ini, karena tipe dia tanduknya cepat, ini masih muda ya, tapi tanduknya cepat dia. Jadi mau kita coba besarkan ini jantan yang 1 ini. Kemudian ada itu yang agak hitam sana, itu juga sama. Jadi ada 3 ini pejantan kita yang ada di sini yang sudah remaja ya. Kalau yang anak-anak ada itu berkisar 3 juga lagi ya, yang mau kita tunggu ya. Jadi sebenarnya kalau kita amati berdasarkan pengalaman saya ya, pejantan kita yang kita jual itu memang termasuk pejantan yang hebat, karena pada umumnya anak-anaknya yang keluar itu jantan. Jadi domba-domba kita ini cenderung lebih banyak anak-anaknya yang baru lahir itu jantan. Jadi mungkin ya, ini hanya prediksi kita, mana tahu juga ada teman-teman yang lain juga mengerti ya. Kalau kita lihat bahwa ada pengaruh gen dari jantannya. Jadi jantan yang kita geser itu selalu anaknya yang jadi itu pada umumnya kebanyakan jantan ya. Jadi anak-anak kambing kita ini selain induk ini banyak jantan anaknya. Jadi cuma hanya kenapa kita geser ya,
karena udah termasuk tua ya. Kalau nggak salah itu udah ada 3 tahun ya, sehingga kita perlu juga meregenerasi ya, mengganti. Jadi ketepatan anaknya udah ada yang memang memiliki postur tubuh seperti bapakannya ya, bongsor. Nah, itu makanya kita geser ya. Nah, inilah dia jantannya, ini yang warna agak coklat ini ya, ini ya, iya yang 1 2 di depan ini pejantan kita. Jadi bapaknya pun mirip-mirip seperti itu. Sedangkan yang di belakangnya yang coklat itu tadi yang saya katakan calon juga ya, tapi masih remaja ya, belum bisa ngawini. Kemudian yang tadi satu lagi yang tanduknya agak cepat, pejantannya anak-anak jantannya memiliki tanduk yang cepat tumbuh ya. Mudah-mudahan karena kemarin pernah jumpa dengan rombolan kambing yang lain ya, ada itu pejantannya tanduknya sampai mutar ya, tipe kambing apa itu namanya yang tanduknya sampai mutar ya. Nah, jadi bagus, mudah-mudahan nanti keturunan itu. Jadi sengaja kita biarkan yang satu itu tidak digeser ya. Jadi semalam ya puji syukur 3 sudah berangkat ya. Satu yang besar itu, baru satu lagi sama dengan yang tinggal ini, cuma agak lebih kecil badannya. Kemudian satu lagi bibit ya. Jadi langsung 3 diangkat dan jantan semua ya. Jadi kepada teman-teman, dulur, juragan, nah ya, inilah waktu kita kalau ada pejantannya atau udah ada 2 jantannya di sini, waktunya untuk menggeser ya, menjual. Bahkan kalau teman-teman yang lain itu yang memelihara kambing Jawa itu pada umumnya kalau ada yang bisa keluar langsung dikeluarkan itu, karena kelebihan dari sistem angon ini bisa saja nanti di lapangan jumpa dengan pejantan yang lain. Jadi kalau misalkan seperti teman-teman yang memiliki kambing di bawah 10 gitu ya, 10 ekor atau bahkan di bawah 15 ekor, itu terkadang tidak ada satupun pejantannya. Kenapa? Karena ada pejantan dari kelompok yang lain, sehingga ketika nanti jumpa di lapangan, jadi dapat pejantannya dari situ ya. Yang penting jika saya perhatikan kalau yang punya kambing Jawa ya, kalau ada yang udah bisa lewat itu pasti dilewatkan ya, lewatkan, karena kalau ditahan setahun lagi baru jumpa masa-masa seperti ini ya, masa-masa mau mendekati raya kurban, situ agak dapat harganya ya, agak enak kita jualnya ya. Jadi kalau seperti yang memelihara kambing Jawa seperti konsepnya, asal bisa lewat langsung digeser. Tapi kalau kita karena ketepatan kita ini termasuk jarang ya yang melihara domba, kami di sini sekitar ada memang 4-5 gerombolan yang melihara domba, tapi itu jauh-jauh. Ketepatan di jalur kita ini hanya kita yang memelihara domba ya. Jadi inilah satu pejantan atau anak jantan yang kita tahan ya, ini dia. Jadi ada 3 tadi yang seperti saya katakan, pejantan yang bisa kawin 1, baru 2 yang remaja ini yang bertanduk tadi 1 ya, kemudian ini yang 1 lagi ya, jadi ada 3. Jadi kemungkinan ini kalau nggak salah prediksi ya, yang remaja-remaja ini kira-kira 6 bulan lagi udah bisa kawin. Artinya apa? Kemungkinan ke tahun depan ya, kalau masih bisa kita tahan, kalau pas nggak ada biaya atau kebutuhan yang mendesak, kalau bisa kita tahan 2 lah ini nanti ya, tahun depan 2, kita tinggalkan 1, ada 2 yang bisa kita geser. Bahkan ada juga yang umur 6 bulan gitu ya, anak-anaknya ini masih ada itu 2 ekor lagi ya. Jadi itu ini dia yang bertanduk agak panjang, tanduknya agak cepat. Oke ya, saudara-saudari, teman-teman, saudara,
sedulur ya, jadi ini adalah masa-masa biasanya ya orang mencari jantan ya, cari jantan, bahkan agen-agen sudah mulai beraksi ya. Kalau di sini dibilang agen-agen keranjang, mereka lusukan masuk ke kampung-kampung untuk mencari, kemudian dijual kembali ya. Jadi pandai-pandai kita tawar menawar harga sehingga saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Memang kalau kita dengar cerita-cerita dari teman-teman, banyak ya dirugikan oleh agen-agen ini. Mintanya kalau bisa langsung datang ya, langsung datang orang yang bersangkutan tanpa melalui perantara ya. Ya, jadi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi hari raya kurban ya, pasti sekarang sudah banyak mencari ya. Contoh kita ya, biar semangat kita semua, semalam sudah kita geser 3 ya. Jadi ini pejantan tangguhnya sudah nggak nampak lagi di sini ya. Memang berkurang 3, seperti ada yang nggak pas di sini ya, tapi ya seperti itulah. Kita melihara itu memang tujuannya adalah untuk mendapatkan sedikit tambahan untuk biaya hidup ya. Oke, demikianlah saudara-saudari, tetap semangat para peternak, para pengangun ya, tetap semangat ya. Ini masa-masa kita panen, jadi semangat. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.